Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah nihil. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas pimpin doanya dulu, Nak. Terima kasih. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Tolong yang di bawah mejanya ada sampah dibersihkan dulu ya, Nak. Sudah? Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya sama kalian, minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Doni? Pasar. Benar sekali ya, minggu lalu kita membahas materi tentang pasar, di mana pasar di sini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari permintaan dan penawaran, siswa dapat mendeskripsikan hukum permintaan dan penawaran, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, siswa dapat menjelaskan fungsi dari permintaan dan penawaran. Kalian sudah siap belum mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap silakan buku paketnya, buku catatannya dibuka ya. Sudah? Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama itu permintaan. Ada yang tahu nggak di sini apa itu permintaan? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Jadi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau diminta oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang atau jasa itu naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta itu akan turun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa itu turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta itu akan naik. Jadi, posisinya antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu berlawanan ya. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama itu ada harga barang itu sendiri, ada selera konsumen, ada jumlah penduduk, ada pendapatan masyarakat, dan masih ada lagi faktor-faktor yang lainnya. Kali ini Ibu akan mengajari kalian cara menentukan fungsi permintaan. Anak-anak tolong disimak ya. Di sini buku ya. Nah, buku ini harganya 50.000. Saat buku ini harganya 50.000, jumlah buku yang diminta sebanyak 10 buku. Nah, buku ini mengalami kenaikan harga sebesar 70 ya, 70.000. Lalu jumlah buku yang diminta menurun sebanyak 5 buku. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan fungsi permintaannya ya. Nah, fungsi permintaan ini rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, Q itu dilambangkan sebagai jumlah dan P dilambangkan sebagai harga. Tadi harga buku yang pertama berapa? 50 ya. Lalu buku yang kedua harganya 70. Terus jumlah buku yang diminta yang pertama 10 dan jumlah buku yang diminta yang kedua 5. Nah, sudah kita tentukan, sudah kita ketahui berapa P1 Q1-nya, P2 Q2-nya ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung, dapatlah fungsi permintaannya. Sampai di sini
Apakah ada yang masih bingung cara menentukannya? Ya, Ayu? Oh, cara menghitungnya ya. Jadi, menghitungnya di sini setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita kalikan silang. Ya, kita tentukan variabel bebasnya, variabel terikatnya. Lalu dapatlah fungsi permintaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah mengerti? Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ibu lanjutkan ya, yaitu penawaran. Nah, setelah permintaan di sini ada penawaran. Nah, penawaran ini adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen terhadap konsumen dalam berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang atau jasa itu naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pun ikut naik. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa itu turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pun ikut turun. Jadi, posisinya antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu saling berarah ya, atau positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama itu ada biaya produksi, yang kedua ada perubahan harga, yang ketiga ada teknologi, dan ada lagi faktor-faktor yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengajari kalian cara menentukan fungsi penawaran. Nah, menentukan fungsi penawaran ini hampir sama dengan cara menentukan fungsi permintaan ya. Nah, Ibu contohkan di sini buku lagi ya. Nah, buku ini harganya 50.000. Saat buku ini harganya 50.000, jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 10. Nah, buku ini mengalami kenaikan harga sebesar 70.000. Lalu buku yang ditawarkan naik sebesar 15 buku ya. Jadi di sini kita bisa menentukan fungsi penawarannya. Anak-anak tolong ya diperhatikan, jangan ribut di belakang ya. Nah, sudah Ibu berikan contoh tadi, udah Ibu jelaskan juga kan bagaimana cara menentukan P1Q1-nya, P2Q2-nya tadi waktu fungsi permintaan. Ibu minta kalian sekarang menentukan P1Q1-nya, P2Q2-nya. Tolong. Siapa yang bisa? Ya, Bayu, silakan. Berapa P1Q1-nya, P2Q2-nya? Ya, benar sekali ya, Bayu. Jadi, P1-nya tadi 50.000, P2-nya 70.000, dan Q1-nya 10, Q2-nya 15. Nah, sudah kita ketahui P1Q1-nya, P2Q2-nya, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Dan dapatlah fungsi penawarannya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Desi? Oh, cara membedakan fungsi permintaan dan penawaran ya. Nah, jadi fungsi permintaan itu kita bisa melihatnya di variabel bebasnya, itu negatif. Kalau fungsi penawaran itu positif ya. Jadi kita bisa menentukan mana fungsi penawaran dan mana fungsi permintaan ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu ada tugas buat kalian. Tolong kerjakan latihan di halaman 70 itu ya. Di situ ada 10 esai. Nah, di situ juga ada soal cara menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Jadi situ kalian bisa melatih bagaimana cara menentukan fungsi permintaan dan penawaran ya. Tolong kalian belajar di rumah, diingat rumus-rumusnya, dihafalkan ya. Ibu cukupkan ya karena waktunya hampir habis. Jadi tugasnya ini tolong kerjakan di rumah ya. Tolong dikerjakan, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.